Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Rilen Imelda Dandun, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen kelas B. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif yang pertama itu rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasakan kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini tidak hanya membuat kita belajar di saat mood saja, melainkan kita belajar di setiap waktu tanpa merasa berat dan malas. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari juga akan meresap dalam ingatan kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita sukai. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, belajar dari rumah akan lebih fokus untuk memahami apa yang kita pelajari. Dengan belajar dari rumah, kita lebih mudah untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Waktu di sekolah, di kampus, ketika kita pulang ke rumah, kita akan mengulang kembali apa yang kita pelajari, maka kita akan lebih memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut, jadi tidak ada salah atau tidak ada alasan untuk malu bertanya, karena ketika kita berpikir untuk bertanya, kita takut dicap orang bodoh. Yang kelima, latihan mengerjakan soal. Latihan mengerjakan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan kembali cara belajar kita. Yang keenam, pantang menyerah atau belajar dari kesalahan. Kegagalan atau kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar tanpa melalui kegagalan atau kesalahan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, jangan berhenti untuk mencoba, tapi kita menggunakan cara kerja lain sehingga kita bisa berhasil melakukan apa yang kita inginkan. Yang kedelapan, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Apalagi kita belajar dengan sistem kebut semalam, itu hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis sehingga ilmu yang kita dapat akan sulit untuk diserap dengan baik. Yang kesembilan, berusaha untuk memahami, jangan menghafal. Mengapa harus memahami dan tidak menghafal? Karena dengan memahami, materi akan membekas di ingatan kita dan kita dapat memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan kita saat dibutuhkan. Sedangkan jika kita menghafal, materi tersebut efektif hanya untuk waktu yang pendek atau jangka waktu yang pendek, seperti pada saat kita ujian saja. Yang ke-10,
berdiskusi dengan teman, serta memanfaatkan teknologi yang ada. Setiap orang punya style belajar sendiri atau punya gaya belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar kelompok. Jika kita belum menemukan style belajar kita, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dengan teman dan atau bertukar pikiran dengan teman. Terus ya berikut itu manfaatkan teknologi yang ada. Di zaman sekarang ini kita tidak hanya belajar dari buku saja, tetapi semua yang kita butuhkan atau kita inginkan dapat kita searching melalui internet. Dibantu video pembelajaran, bahkan di televisi juga menyediakan tayangan-tayangan yang edukatif sehingga dapat mendukung atau mempermudah proses belajar yang ada. Yang ke-10 itu jangan lupa berdoa. Ini poin yang sangat penting ya teman-teman. Jangan lupa berdoa. Karena belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkat dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih dan shalom.